Halo Sobat Poin semuanya, kembali lagi bersama aku, Naufal, di Poin, podcast KSR UIN Jakarta. Sobat Poin gimana nih kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya, karena baru-baru ini kasus cacar monyet terkonfirmasi udah ada di Indonesia. Stay safe ya. Oke, tapi kali ini kita mau bahas hal lain nih, tentang bencana teman-teman semuanya. Selama tahun 2022, ini pasti kita tahu ya, udah banyak banget bencana yang terjadi di Indonesia. Dan kayaknya perlu kita bahas nih supaya kita tetap siaga akan bencana, terutama bencana banjir dan gempa bumi yang akan kita kupas malam ini. Tentunya kita ada narasumber yang berkompeten. Langsung aja kita sapa yaitu Bang Ridwan. Halo Bang Ridwan. Halo, Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Mas Noval? Alhamdulillah baik Bang. Oh iya Bang, kalau boleh tahu Abang itu sekarang tugas di PMI ya? Ya, Alhamdulillah. Kebetulan Ah, saya diamanahkan bertugas di PMI, bidang hmm. tanggap darurat bencana dan pemulihan. Wah, Jadi, sudah Masya beberapa Allah. tahun ini saya pegang amanah ini, gitu kira-kira. Aduh, Masya Allah banget ini Ya, narasumber kita. Jadi hari ini kita mau bahas tentang bencana ya Kak ya? boleh, boleh. Apa yang bisa kita bahas di sini, kita berbagi. Mungkin ada yang bisa Iya, kita mungkin sampaikan. mungkin Sobat Poin ini masih awam gitu Kak tentang bencana gitu. Boleh nggak sih definisi bencana itu apa gitu Kak? Ya, jadi kita berbagi ya. Sebenarnya kalau kita lihat apa ya, Indonesia kan sudah punya undang-undang ya, undang-undang terkait Ya. dengan penanggulangan bencana, khususnya Undang-Undang 24 ya 2007. Di sana mention sebenarnya atau menyebutkan bahwa bencana itu ya peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan. Ya artinya ada ancaman yang itu bisa jadi berdampak kepada kehidupan kita dan juga penghidupan. Dia bilang penghidupannya bisa jadi mata pencaharian, bisa jadi aset kita, artinya semua hal yang bisa mengancam itu berpeluang bisa menjadi bencana gitu ya. Jadi kita juga harus bisa bedakan mana Oh, bahaya, mana bencana gitu ya. Kalau misalnya gunung iya. meletus tapi nggak ada Ya. orangnya atau nggak ada penghidupan yang Hmm. terancam, ya mungkin kita bisa bilang bukan gitu, karena dia jauh di sana, nggak ada yang terdampak. Tapi kalau itu terdampaknya lebih kepada aspek manusia, penghidupan, ya kita mungkin bisa menganggap ini sebuah ancaman yang serius dan bisa dikategorikan sebuah bencana. Gitu sih. Oh gitu. Wah, Ya, bencana itu berarti bahaya banget ya Kak ya. ya. Um, tapi dari bencana itu tuh sebenarnya ada jenis nggak sih Kak? Atau karakteristik tentang bencana gitu? Iya, kalau bencana sebenarnya secara karakteristik kan ada ya namanya bencana sih bencana ya, tapi kalau kita lihat dari Hmm. kejadiannya, maka dia ada bencana yang kita bilang slow onset atau kejadian yang mungkin bertahap gitu. Ada juga yang sudden onset gitu ya, yang mendadak. Nah, Oh. apa sih kira-kira yang slow onset gitu ya? Mungkin kalau kita bisa lihat ada early warning di sana, misalnya gunung berapi, dia jelas peningkatan statusnya dari normal sampai dengan tingkat awas yang paling berbahaya. Atau misalnya kita bilang banjir ya, banjir yang Ya. umumnya terjadi biasanya diawali dengan tingkat intensitas hujan yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian juga kenaikan Iya ya. tinggi air, muka air gitu ya di beberapa pintu air. Dan ini kan jelas ya, artinya ada proses yang harus dilalui sampai dengan air itu masuk misalnya ke wilayah pemukiman. Itu untuk yang sifatnya slow onset. Kalau untuk yang sudden onset gimana? Itu seperti gempa bumi gitu ya. Itu tanpa ada warning lagi, dia bisa terjadi kapanpun. Bahkan misalnya kalaupun menit ini kejadian gempa bumi gitu ya, itu bisa aja terjadi hitungan menit atau mungkin hitungan detik gitu ya. Walaupun intensitasnya sangat cepat, tapi ini boleh kita bilang cukup
bisa menjadikan efek yang cukup dahsyat gitulah. Makanya secara periode kejadian kita membedakannya seperti itu gitu. Dari sisi kejadian pasti ada karakteristik masing-masing gitu ya. Ya tadi seperti yang kita bilang beberapa bencana memang bencana-bencana hidrometeorologi yang kaitannya dengan iklim, air itu mendominasi secara kejadian. Secara kejadian mungkin lebih dari 70% kali ya bencana ini terjadi akibat hidrometeorologi, hujan dan lain-lain sehingga ada longsor. Tapi kalau yang sifatnya tadi mendadak gitu ya, sudden onset itu mungkin ya cukup membuat orang shock, masyarakat shock, sampai bahkan kita pun kadang-kadang shock gitu. Bisa jadi kita saat kondisi podcast seperti ini, tahu-tahu gempa gitu ya. Saya sering merasakan ketika saya bertugas di wilayah gempa. Tapi itu memang harus kita tanamkan di mindset kita gitu ya. Dimanapun kita berada, apalagi kan kita tahu bahwa Indonesia ini memang ring of fire, bagian dari itu. Kita nggak bisa mengelak itu gitu ya. Bahwa cuaca cukup berubah dengan climate change-nya sekarang dan bagaimana kita mengantisipasi itu menjadi sebuah keharusan lah. Minimal untuk kita pribadi, kemudian untuk keluarga, dan kalau bisa untuk lingkungan kita. Itu sih. Oke, waduh. Banyak banget ya, bro. Tapi Kak, dilihat dari tahun-tahun ini kan 2022 tuh banyak banget ya terjadi bencana di Indonesia gitu. Apalagi kata kakak tadi kalau di Indonesia itu ring of fire gitu. Nah sebenarnya potensi apa aja sih bencana di Indonesia, Kak? Potensi bencana di Indonesia, kalau kita lihat dari histori, ya sudah pasti ya, kalau kita ngomong bicara ring of fire, ya potensi gempa bumi itu ada. Mungkin beberapa kajian gitu ya, misalnya di wilayah terdekat kita ya, kalau kita ada di wilayah sini, ada potensi Selat Sunda, ada potensi gempa megatrust, kemudian wilayah selatan Jawa, kalau kita itu namanya potensi ya, kejadian gempa bumi. Atau kalau kita bilang banjir, ya sangat mungkin terjadi gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat musim aja, bagaimana sih kondisi sekarang gitu ya, apakah bisa diprediksi gitu ya. Misalnya kalau dulu kita bilang bulan yang akhirannya ber pasti hujan gitu ya. Tapi kan sekarang juga belum tentu gitu ya. Perubahan itu jelas kita rasakan. Walaupun kadang-kadang agak sulit kita terima, tapi itu ternyata terjadi gitu ya. Belum lagi beberapa tahun lalu ada kalau kita bilang operasi Seroja ya, kayak gitu yang terjadi di NTT, longsor yang kita sering berapa tahun lalu di Bogor dan lain-lain. Saya pikir potensi bencana-bencana ini selalu ada di sekitar kita. Gunung berapi, Krakatau yang kita nggak tahu ya, kemarin gasnya naik. Saya pikir ini juga lingkungan yang perlu kita sadari, tapi perlu juga kita antisipasi. Mantep banget. Iya, ngomong-ngomong tentang antisipasi nih Kak, tentang bencana gitu. Mesti sobat poin ini kan belum tahu gitu ya, tentang manajemen bencana. Iya kan ya Kak ya, di bencana itu pasti ada manajemennya ya Kak ya? Oh iya, ada dong. Iya, ada dong ya. Nah itu gimana sih Kak tentang manajemen bencana dan gimana sih siklus tentang manajemen bencana itu? Ya, kalau kita bilang siklus bencana kan saat ini kalau misalnya nggak ada bencana ya kita menganggap mungkin mengkategorikan itu normal ya. Normal, maka kesiapsiagaannya harus harus dipahami, kemudian juga tingkat risikonya juga harus kita nilai dan lain-lain. Kemudian kalau terjadi bencana ya mulai siklus tanggap darurat gitu ataupun kedaruratan, di mana kita harus memastikan upaya penyelamatan kepada orang-orang di sekitar kita gitu ya. Dan ini keselamatan adalah nomor 1 gitu ya. Jadi seberapapun usaha kita, maka kita harus
memastikan upaya penyelamatan itu menjadi top prioritas dalam konteks tanggap darurat. Bahkan kalau kita ngomong biaya, itu hindarkan masalah biaya gitu ya. Memang cost-nya akan mahal, tapi itulah upaya bagaimana penyelamatan terhadap manusia itu harus dilakukan. Kalau misalnya tanggap darurat ini sudah reda, gitu, mungkin akan masuk dalam fase inilah recovery ya, pemulihan gitu ya, sampai dengan ke rekonstruksi dan kembali normal lagi. Tapi biasanya kita bisa paham kapan sih waktu-waktu pemulihan itu dilakukan gitu ya. Ya ketika terjadi gempa bumi, beberapa bulan masih tanggap darurat aja. Tapi ternyata ketika ada misalnya pasar sudah mulai buka, aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal gitu ya, yang nelayan bisa melaut, yang petani bisa pergi ke sawah, itu bisa kita bilang di mana fase recovery itu sudah mulai menginjakan ke sana. Pendidikan sudah beroperasi. Jadi itu adalah fase di mana siklus tanggap darurat itu selalu terjadi gitu, selalu ada. Gitu. Mantap. Berarti ada ya di bencana itu yang namanya manajemen gitu Kak ya. Tapi Kak, kalau dilihat-lihat nih Kak ya, tentang di Jakarta sendiri gitu, di Jabodetabek gitu kan, hari ini hujan terus gitu ya, dari bulan kemarin bahkan hujan terus. Dan itu kalau nggak salah berpotensi banjir ya Kak ya, pastinya. Ya, potensi sih akan selalu ada gitu ya. Iya ya, pasti ya, berpotensi tentang banjir gitu. Nah, tapi Sobat Poin kayaknya masih bingung nih Kak, sebenarnya definisi dan penyebab banjir itu apa sih Kak? Oh ya, kalau banjir, kita kan tadi berbicara bagaimana memang antara satu daerah dan daerah lain tidak selalu sama gitu ya. Tapi yang pasti biasanya kan umumnya mayoritas banjir itu ya terjadi ketika intensitas curah hujan tinggi. Nah, bagaimana sih kita menyebutnya tinggi gitu ya? Ya, kalau secara saintifik misalnya hujan di atas 50 milimeter gitu ya, atau bagaimana itu akan sudah tergolong tinggi. Tapi seberapa durasi waktunya itu juga kan menjadi pertanyaan juga. Tapi bagi kita setidaknya teman-teman yang berkecimpung dalam kemanusiaan ya bagaimanapun kondisinya ketika kita lihat curah hujan sudah tinggi, kemudian kita sadar betul tinggi muka air sudah misalnya di ambang batas tertinggi gitu ya, kan ada hijau, ada kuning, ada merah yang mudah diketahui, maka dalam konteks Jakarta ya mau nggak mau kita harus berperan untuk bisa mengurangi kemungkinan dampak yang akan terjadi gitu ya. Kalau misalnya di Ciliwung hujan dengan intensitas tinggi dan tingkat mata airnya tinggi muka airnya itu sudah tinggi ya kita harus betul-betul waspada terkait dengan ini. Dan saya pikir kalau masyarakat dalam menghadapi ini ya pasti mereka harus bersiap-siap lah ya. Siap-siap mungkin bisa memaksimalkan peran-peran warga, peran-peran masyarakat untuk bisa memastikan lokasi yang aman kalau misalnya terjadi pengungsian. Tapi kita juga harus bisa memastikan keluarga kita aman. Apakah dokumennya, apakah itu harganya, elektroniknya, dan yang lain. Dan kita tetap juga harus waspada bahwa dalam setiap kejadian itu, kadang-kadang ketika masyarakat panik, maka berita juga menjadi banyak yang mungkin asal gitu ya. Makanya penting juga supaya kita mendapatkan berita-berita yang betul, terpercaya dari sumbernya langsung. Misalnya menghindari berita-berita yang hoax tanpa ada sumber beritanya dan lain-lain. Saya pikir ini juga menjadi salah satu langkah lah untuk teman-teman. Dan kalau kita teman-teman KSR ya mau nggak mau harus
siap juga gitu ya. Turun Pasti minimal, bencana. iya minimal apa sih kalau buat teman-teman kita gitu ya, Iya, kita ya harus punya apa ya, eh, empati lah kalau kita tuh. mati. Iya. Bagi kita personil KSR, personil yang bergerak di bidang kemanusiaan, ya empati kita Iya. pertama harus tinggi gitu ya. Iya, betul. Nah kalau saya yakin semua teman-teman yang bergerak di bidang kemanusiaan itu salah satu syaratnya empati gitu. Jadi kalau kita empati kita kurang, ya saya pikir kita juga kurang pas gitu ya masuk ke dalam dunia kemanusiaan kayak gini. Dan kemudian kita bisa membantu apa yang bisa kita bantu. Apakah dari sisi tenaga, apakah dari sisi informasi manajemennya yang kita pastikan. Syukur-syukur kita bisa membantu mereka mengevakuasi ataupun memberikan bantuan-bantuan yang lain. Saya pikir ini bisa kita sesuaikan sama peran kita masing-masing. Iya, benar banget sih. Peran dalam menghadapi bencana gitu ya Kak ya. Iya, betul. Tapi kayaknya tadi tuh kita lebih membahas tentang kemanusiaan gitu Kak. Organisasi kemanusiaan yang kalau ada bencana kita harus empati gitu. Tapi Kak, untuk Sobat Poin itu kan perlu yang namanya mengetahui tentang mitigasi atau pencegahan banjir gitu Kak. Jadi kalau pas banjir tuh Sobat Poin tuh harus ngapain aja gitu sih Kak? Harus gimana gitu? Iya, biasanya kan sobat-sobat yang melihat konteks ini ya, pertama ya mungkin mereka harus pantau lah ya, memantau informasi ini. Kalau teman-teman bisa memantau kondisi di hulu misalnya, kapan sih sampainya di hilir gitu. Kira-kira 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya pantau lah itu. Dari mana ya berita-berita tadi yang bisa diandalkan ya, terpercaya. Syukur-syukur komunitas ini punya jaringan gitu ya. Dari misalnya hulunya di mana, di sungai apa, kemudian di tengahnya juga bisa menginformasikan sampai dengan ke bawah gitu ya, ke hilirnya maksud saya. Kemudian juga bagi warga ya tetap mereka harus bisa mengamankan rumah mereka misalnya ya, apakah itu dengan karung pasir gitu ya untuk menghindari air itu masuk ke rumahnya, apakah dia juga harus memastikan misalnya area-area itu atau misalnya di peliharaannya misalnya dengan tempat yang bisa mengambang misalnya ya, kalau di rumah ada jerigen-jerigen bekas gitu kan, kita taruh di atas mungkin juga bisa mengambang, tapi ya kita juga harus memastikan misalnya apakah arusnya juga cukup kuat ya. Kalau cukup kuat ya mungkin kita bisa mengupayakan apa sih misalnya, apakah tambang itu perlu kalau betul-betul kejadian banjir dengan arus yang deras gitu ya, minimal ada pegangan bagi warga sekitar yang terdampak gitu ya. Dan saya pikir warga di sini bisa saling membantu. Gimana caranya ya tadi ya dengan saling mengenal tetangganya masing-masing gitu ya. Kalau kita si dia ini, si dia itu saya pikir tidak harus dihindari ya dalam konteks ini. Pokoknya apapun, mari kita selamatkanlah saudara-saudara kita gitu ya, teman-teman kita dan yang lain. Kalau kurang tenaga gimana? Ya kita minta dengan siapa yang kira-kira kita buat berjejaring gitu ya. Ya kita nyatakan bahwa kita butuh loh ini, butuh loh itu gitu ya. Dan pasti teman-teman juga harus punya list siapa yang harus dihubungi dan melalui media apa kayak gitu. Saya pikir kalau masalah di dalam rumah tangga ya maksudnya dokumen-dokumen ijazah, dokumen sekolah, dokumen akte ya harus dipastikan itu juga secure ya, apakah dimasukkan ke dalam plastik yang betul-betul aman dari air, karena kita konteksnya adalah banjir tadi kita bicara. Iya betul. Saya pikir itu. Iya. Gini Kak, kalau yang saya pelajarin gitu ya Kak ya, itu yang saya baca dari SD sampai kuliah sekarang itu penyebab banjir itu sebenarnya curah hujan dan air sungai yang mampet akibat banjir gitu. Nah sebenarnya pencegahan dari banjir itu gimana sih Kak? Pencegahan dari banjir, ya.
pencegahan untuk banjir gitu? Iya, sebenarnya kalau kita ngomongin pencegahan ya ini sangat erat kaitannya sama sektor-sektor pembangunan lah ya. Oke. Boleh kita bilang gitu. Tapi bahwa alam itu memberikan ke kita curah hujan yang cukup tinggi dan kita juga sebagai insan gitu ya, paling tidak kita bisa menilai lah wilayah mana sih yang kira-kira berpotensi banjir. Kalau teman-teman sudah paham wilayahnya cekungan gitu ya, secara kontur ya, kemudian juga balapan lagi misalnya, saling uruk. Di lahan ini dia uruk supaya nggak banjir. Akhirnya lahan sebelahnya lebih pendek, lebih uruk lagi. Jadi saling main uruk-uruk kan di tinggi-tinggian. Saya pikir ini juga bukan sebuah, ya mungkin solusi sementara, tapi bahwa pencegahan itu harus dimulai banyak faktornya. Selain curah hujannya, areanya, informasinya gitu ya. Kemudian juga itu lebih kepada upaya mitigasinya saya pikir. Kalau pencegahannya ya kalau kita tahu bahwa wilayah itu adalah wilayah yang dulunya persawahan, tempat mengalirnya air, muaranya air, ya kalau bisa kita jangan tinggal di situ gitu kan. Itu kan sudah pasti gitu bahwa kontur alam ternyata itu adalah tempat mengalirnya air di situ. Ya, saya pikir harus kita hindari gitu. Dan bagaimana kita memastikan ke depan itu lebih baik. Kalau kita bilang upaya-upaya penuh dari berbagai pihak stakeholder kan pastilah bagi mereka yang sodetan air atau bisa mengeruk lumpur gitu ya supaya pendalaman. Saya pikir ini butuh effort yang tinggi dan itu bukan di ranah warga gitu ya, tapi mana warga itu sebisa mungkin ya kalau itu udah tahu tempat air ya kita hindari lah yang pasti. Dan juga ya tadi saya bilang striktik supaya bagaimana anggota kita juga bisa selamat itu menjadi penting. Oke, siap. Makasih Kakak ya. Tapi Kak, saya mau tanya lagi gitu tentang bencana yang termasuk besar sih menurut saya di Indonesia ini. Apalagi kata Kakak kan tadi Ring of Fire ya. Ring of Fire gitu. Terus dilihat itu saya mau tanya tentang gempa bumi Kak. Gitu. Iya, gempa bumi dilihat-lihat kan di Palu sama Donggala ya Kak ya. Itu tahun 2020 ya. Iya, 2018. Nah, itu 19. Oh, 2018. Ya, 2018-19 gitu. Nah, sebenarnya hal yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi itu apa sih, Kak? Yang perlu kita lakukan ketika terjadi gempa bumi, pertama ya jangan panik gitu ya. Saya pikir ini memang mudah diucapkan, tapi secara pelaksanaan ini perlu dilatih gitu. Jadi kepanikan ini justru membuat banyak orang akhirnya ya sulit untuk berpikir jernih gitu ya, karena shock dia. Ya memang itu sesuatu yang wajar gitu ya. Kalau kita mendapatkan guncangan setingkat di atas 7 aja kita mungkin sudah sulit untuk berdiri gitu ya. Saat ini kita kan duduk, bahkan dalam kondisi duduk ini kita bisa terpelanting untuk jatuh gitu ya. Tapi di dalam konteks itu juga bagaimana kita itu jangan panik gitu. Tetap harus berpikir bagaimana kita bisa menyelamatkan diri gitu ya. Caranya gimana? Ya kita berlindung di tempat-tempat yang keras. Apakah di bawah meja? Kalau nggak ada meja, apakah kita bisa melindungi bagian tubuh kita? Yang paling krusial di mana gitu ya? Bagian kepala lah gitu ya. Bagian kepala itu menjadi bagian yang paling krusial. Kalau teman-teman panik, kemudian kan berbeda ketika tangan kita yang kena dengan kepala ya. Mungkin itu ya gambarannya bahwa melindungi kepala, tubuh kita itu menjadi yang tertinggi ratingnya lah kalau kita bilang. Tapi bukan berarti kita menafikan yang lain gitu ya. Ya kita bisa berlindung di bawah meja. Kalau teman-teman yakin dengan struktur bangunannya, ya tinggallah di bangunan itu gitu sampai dengan kondisinya reda. Tapi kalau teman-teman nggak yakin ya
pastikanlah yang penting teman-teman menghindari wilayah-wilayah misalnya wilayah yang mudah pecah. Apa daerah kaca jendela misalnya kan, teman-teman harus hindari. Terus kemudian teman-teman harus berada posisi di mana? Ya, cari tempat-tempat yang bisa memuat tubuh kita, apakah di meja, kolong kursi, atau mungkin di gedung itu di bagian liftnya, biasanya kan gitu ya. Bagian lift itu menjadi bagian-bagian terkuat dalam sebuah gedung. Atau misalnya ya kita harus bisa meyakinkan seberapa kuat kalau kita ada di dalam gedung. Kalau kita di luar ya kita harus menghindari yang kemungkinan runtuh gitu ya. Makanya dalam di rumah kita, kalau kita tahu rumah kita adalah rumah yang rawan terhadap gempa bumi, ya kita hindarilah taruh pajangan di atas kasur gitu kan. Kadang-kadang teman-teman bisa lihat ya di kamar kita taruh pajangan di atas ya lemari atau di atas bed kita. Kadang-kadang kalau terjadi gempa kan dia otomatis juga jatuh juga gitu ya. Jadi ini ya salah satu bagaimana menghindari memitigasi gitu ya, ataupun kita bilang pencegahan lah, pencegahan untuk kejadian gempa bumi di wilayah kita. Dan sebenarnya kalau saya kemarin di Palu ada gempa bumi, ada likuifaksi, ada tsunami gitu ya. Saya juga sering mendengar bagaimana cerita orang-orang selamat di sana dalam konteks itu. Sebagian mereka berpegang kepada pohon gitu ya. Cerita bagaimana Bapak Ibu selamat ketika wilayah ini terjadi likuifaksi gitu ya. Ya, karena saya lihat sendiri bagaimana rumah itu terbolak-balik gitu ya. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Dan air juga mengalir deras dari manapun seperti kolam. Jadi saya pikir ini betul-betul kayak blender gitu kejadiannya itu 2018. Tapi saya belajar dari yang mereka selamat gitu ya, secara langsung kebetulan saya ada di sana ya. Mereka ada yang tadi pokoknya saya hanya pegangan pohon Pak gitu. Jadi pohon itu berjalan misalnya 1 kilo ya dia ikutin pohon itu. Pokoknya dia pegangan aja karena mungkin konteksnya adalah itu ya, dia nancap dengan tanah dan lain-lain. Terus sebagian mereka juga ada yang saya memasukkan Pak anak saya ke mobil bak gitu. Jadi benturan itu mereka bisa tahan gitu ya. Ya Masya Allah ya, artinya bahwa kejadian apapun kita nggak tahu, tapi dia masih bisa berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya dalam konteks kejadian respon itu. Dan saya pikir mereka adalah bagian dari orang yang tidak panik gitu ya, dan bisa menyelamatkan dirinya sendiri lah gitu. Kayak gitu sih Mas. Terima kasih Kak. Tapi Kak, ngomong-ngomong tentang gempa bumi nih, sebenarnya gempa bumi itu tuh di Jabodetabek sendiri itu berpotensi nggak sih Kak? Dan saya lihat kan Jakarta tuh macet gitu ya, Kak ya. Kalau misal nih kita lagi di jalan gitu, keadaan macet, nah itu gimana sih Kak? Kalau lagi ada gempa bumi gitu? Iya, kalau kita biasa yang tinggal di kota-kota besar gitu ya, bagaimana sih untuk mengantisipasi kondisi itu? Nah, sebenarnya kita juga kan pernah merasakan ya di Jakarta ini gempa, meskipun titik kejadiannya adalah di daerah Pandeglang sana atau Selat Sunda, tapi ataupun di Tasik ataupun di Jawa bagian selatan, tapi ternyata di kita juga terasa gitu ya, apalagi mereka yang tinggal di gedung-gedung yang tinggi itu sangat berasa sekali efeknya atau guncangannya, goyangannya dan lain-lain. Tapi ya kalau kita bilang apakah Jakarta berpotensi, ya karena kita sudah merasakan juga bagaimana rasanya gempa 5,6 atau di atas 5 gitu ya. Tapi memang secara historis Jakarta itu
tidak ada gempa yang cukup besar gitu secara sejarah. Tapi bahwa di wilayah selatan Jawa, kemudian di potensi Selat Sunda yang cukup tinggi itu kan juga ada gitu ya. Jadi tetap kita mau tidak mau harus mempersiapkan diri kita. Persiapannya ya kita harus aware, kemudian juga kalau teman-teman yang macet dan lain-lain kan itu biasanya nggak kerasa ya kalau kita di atas kendaraan tuh kalau kejadian gempa ya paling hanya setir agak goyang nih misalnya gitu ya, dan seperti itu. Saya pikir ini masih apa ya, bisa kita tingkatkan awareness kepada masyarakat. Iya. Saya pikir itu, tapi kita juga sempat berpikir sih sebenarnya bagaimana kalau Jakarta ini diguncang gempa yang cukup kuat gitu ya. Karena banyak jembatan, banyak flyover kayak gitu kan. Ya kita nggak tahu lah. Tapi apapun kondisinya ya kita memang harus bersiap minimal untuk diri kita kalaupun itu kejadian. Semoga sih enggak gitu ya. Semoga sih enggak. Ya amin sih. Iya betul. Iya amin, semoga enggak. Tapi Kak buat mengantisipasi aja sih. Tadi misalnya kalau kita lagi di jalan gitu, keadaan macet itu kalau terjadi gempa tuh kita harus ngapain gitu Kak? Apalagi di kampus gitu kan, lagi di kampus gedung tinggi gitu. Nah kita tuh harus gimana gitu? Iya, kalau teman-teman di gedung tinggi, ya teman-teman pasti harus identifikasi tadi ya. Kalau teman-teman ada di dalam gedung, pastikan bahwa gedung itu teman-teman yakin nggak gedung itu kuat gitu ya dengan kondisi gitu. Karena ujungnya adalah kembali ke kita. Pastikan gedungnya runtuh, kitanya utuh, ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting manusianya dulu yang harus kita pastikan. Jadi kalau teman-teman yakin, monggo kejadian gempa jangan kemana-mana. Kalau dalam konteks gedung, bersembunyi aja. Pastikan Anda berlindung di bahan yang cukup keras. Apakah tadi saya bilang kolong meja, makanya banyak simulasi-simulasi itu. Ketika kejadian bencana gempa ya dia harus berlindungnya di kolong meja karena dia bisa melindungi tubuh kita lah ya ketika ada reruntuhan. Dan kalau teman-teman berkendara ya teman-teman stop kendaraannya ya, berhenti, cari wilayah yang aman, hindari misalnya tiang-tiang listrik, tiang-tiang kabel ya. Pokoknya cari yang kira-kira lapang lah. Memang agak sulit mencari sesuatu yang lapang kan di wilayah metropolitan yang cukup yang cukup padat. Tapi ya sebisa mungkin kita mencari bagaimana identifikasi area itu menjadi sebuah keharusan. Kemudian biasanya ya telepon akan menjadi padat ketika itu. Hubungan orang tua, hubungan anak langsung biasanya stuck. Nah, kalau teman-teman nggak menyepakati bagaimana komunikasi dengan keluarga misalnya ya, itu juga nanti akan sulit gitu. Pasti kita harus memastikan, mengabarkan minimal kepada anggota keluarga kita. Oh, dengan kejadian gempa ini saya selamat misalnya. Itu kan hal kecil, tapi itu menjadi informasi yang sangat berharga ketika kejadian gempa. Makanya mendeklarasi saya selamat dalam konteks kejadian gempa itu ya penting gitu ya, karena kita kan anggota keluarga kita juga banyak dan lain-lain. Jadi saya pikir itu sih, selain kalau teman-teman bisa memastikan tas pertolongan pertama ataupun tas siaga bencana, itu juga tools yang bisa kita gunakan dalam konteks darurat. Karena tadi darurat itu sangat mudah membuat kita itu panik. Nah, hanya mempersiapkan sebelum terjadi kepanikan itu jauh lebih baik daripada ketika teman-teman sudah panik. Itu pasti akan sulit gitulah. Kira-kira gitu. Oke. Mantap banget ini, sangat mendaging sekali. Tapi Kak, tadi kan kita udah ngebahas tentang banjir, terus sekarang gempa bumi gitu. Nah, tapi tetap aja Indonesia itu sangat berpotensi tentang bencana gitu. Nah, saya tuh mau tanya, sebenarnya peran dari PMI sendiri, terus pemerintah dan masyarakat
dalam bencana tuh apa sih Kak sebenarnya perannya, terutama kita nih saya sebagai mahasiswa gitu, yang enggak atau sobat poin yang nggak masuk ke dalam organisasi kemanusiaan. Nah, itu mempunyai peran nggak di bencana sebenarnya? Iya, pastilah teman-teman, semua sektor, semua stakeholder itu pasti berperan ketika terjadi bencana. Kita bisa bayangkan kebutuhan dalam satu waktu dengan sekian banyak, gitu ya. Bisa jadi bahwa teman-teman yang di lokasi adalah teman-teman yang terdampak ya. Misalnya, kalau baru-baru ini terjadi kejadian di gempa Pasaman misalnya, bisa jadi teman-teman yang relawan, teman-teman yang bergerak di bidang kemanusiaan juga menjadi korban karena kita nggak tahu. Tapi semua pasti punya peran lah. Kalau pemerintah pasti akan menentukan sebuah kebijakan, penetapan sebuah durasi tanggap darurat, biasanya itu upaya penyelamatan, itu kan semua dilakukan dalam satu waktu dan memiliki waktu yang sangat sempit gitu ya. Misalnya kaitannya sama evakuasi aja, apakah mampu kita bisa memobilisasi sekian ratus orang atau sekian ribu orang di sekian luasan area gitu ya. Ya, makanya tidak ada satu lembaga pun yang mampu dalam konteks menggerakkan semua sumber daya, dan itu menjadi penting kan tadi, bahwa penyelamatan itu semua harus berperan. Makanya kita ya berperan juga dalam konteks ini. Sekecil apapun peran kita atau sebesar apapun peran kita, ya kita tetap berkontribusi terhadap upaya penyelamatan, karena ya itu tadi, penyelamatan menjadi nomor satu ketika tanggap darurat. Nah, masyarakat bagaimana sih dalam konteks ini? Nah, cukup misalnya, apakah cukup dengan melihat saja gitu ya, memonitor? Ya minimal kalau kita sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia medsos ya, memastikan bahwa informasi itu betul, kemudian juga tidak hoak, itu kan jadi penting. Kemudian apalagi sih kontribusi, apakah bisa masyarakat memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya logistik ya? Boleh, sangat boleh. Nah, dalam konteks ini biasanya bantuan yang dibutuhkan gitu ya oleh masyarakat itu yang paling fleksibel adalah sebenarnya bantuan dana gitu ya. Bantuan dana jauh lebih fleksibel daripada bantuan-bantuan yang sifatnya logistik, karena akan ada efek yang lain, belum lagi biaya kirimnya, manajemen kendaraannya, manajemen distribusinya, dan yang lain, itu sangat PR. Kalau warga masyarakat memberikan misalnya pendanaan, itu akan jauh lebih efektif karena bisa kita beli misalnya di lokasi bencana, atau bisa juga kita mungkin memberikan bantuan dana langsung ke masyarakat, kan bisa juga ya, melalui lembaga-lembaga terpercaya. Dan ini jauh lebih bermartabat lah bagi mereka. Dan kalau boleh kami menyarankan, jangan pernah memberikan bantuan yang sifatnya kain bekas gitu ya, atau baju-baju bekas. Kenapa sih? Betul. Karena secara kelembagaan, nilai bantuan baju bekas ini mungkin bisa kita bilang kurang bermartabat ya. Sebenarnya kalau kita bisa kasih barang baju, ya baju yang baru misalnya. Kalau bisa jangan yang bekas gitu ya. Kalau kita kasih sesuatu yang baru kan orang juga akan lebih terhormat mungkin menggunakannya itu ya. Dan bagi kita sebenarnya baju bekas ini nggak ada nilai uangnya gitu ya. Nilai uangnya berapa sih baju bekas gitu ya? Apakah baju teman-teman yang senilai 500.000 ketika diberikan bekas jadi 100.000? Kan nggak juga misalnya. Jadi nggak ada harga yang fix gitu ya. Jadi kalau diaudit juga nggak bisa itu gitu. Makanya kalau bisa ya kita berikan sesuatu yang mungkin sifatnya fleksibel gitu kepada korban bencana. Ini akan jauh lebih baik untuk mereka bisa menggunakan. Nah, kita pernah survei juga sebenarnya bagaimana masyarakat menggunakan
dukungan bantuan-bantuan itu gitu ya. Ya memang sebagian besar mereka kalau bisa cash ya cash Pak gitu kan. Mereka bisa buat bayar utang, buat bayar sekolah, buat beli kebutuhan sembako, buat beli misalnya material, atap gitu ya, bisa buat beli paku. Mereka lebih fleksibel gitu. Atau ada juga yang buat beli blender gitu. Kenapa beli blender misalnya? Mungkin karena dia harus masak gitu ya. Oh ternyata dia buat apa ngulek cabai gitu ya, atau buat jualan jus atau buat apapun gitu. Ternyata kita sempat lihat juga bahwa itu adalah barang-barang yang dikonsumsi tertinggi ketika terjadi bencana. Ya mungkin karena latar belakangnya adalah itu gitu. Jadi menurut saya peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam konteks penanggulangan bencana ini. Gitu Mas. Iya, terima kasih Kak Ridwan. Terima kasih banget untuk obrolannya ini ya. Sangat daging sekali. Soalnya Mas, saya lihat itu kebanyakan masyarakat atau mahasiswa sendiri atau bahkan Sobat Poin itu awam dengan bencana gitu Kak. Ya semoga dengan obrolan kita hari ini gitu ngebantu gitu ya Kak ya untuk ya sosialisasi gitu. Iya betul. Saya juga terima kasih sebenarnya sudah diajak oleh teman-teman semua KSR UIN ini. Ini adalah mungkin yang saya pahami gitu ya. Dan kalau bisa kita bergerak bersama gitu ya untuk sebuah masyarakat yang terdampak bencana, saya pikir ini menambah mungkin menjadi nilai ibadah kita juga kali ya. Di samping melatih skill kita gitu ya, karena ini bersinggungan langsung di masyarakat gitu. Dan kerja-kerja kita menjadi nyata dalam konteks ini sih. Saya sangat apresiasi apa yang dilakukan teman-teman lah kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Ini untuk menutup nih Kak ya. Ada nggak pesan untuk Sobat Poin Kak? Pesan untuk Sobat Poin dari Kakak? Pesan dari saya? Iya. Pesan dari saya untuk Sobat Poin. Jadi sebenarnya kita tidak berharap gitu ya bencana ini terjadi gitu ya. Kita ini bergerak di dunia yang tidak diharapkan sebenarnya ya. Tapi mari kita justru kita rencanakan apapun sebelum itu kejadian. Supaya tadi tidak panik, supaya jelas perencanaan kita. Perencanaan itu dibutuhkan tidak hanya dalam kondisi normal, tapi bahkan kondisi kedaruratan itu juga perlu kita rencanakan. Dan mari kita lihat sekeliling kita gitu ya, nggak usah terlalu jauh. Mungkin di sekeliling kita, di lingkungan kita, mungkin kita juga bisa menjadi orang yang berkontribusi lah terhadap lingkungan dan kampus kita lah atau unit sekolah kita. Mungkin itu sih untuk Sobat Poin. Siap, terima kasih Kak atas pesannya dan obrolan hari ini sangat daging sekali. Iya Kak, alhamdulillah kita sudah selesai Kak. Terima kasih ya Kak ya. Terima kasih Kak Ridwan. Terima kasih. Sama-sama. Untuk Sobat Poin semuanya, terima kasih yang telah mendengarkan. Jangan lupa ya Sobat Poin, kita sadar tentang bencana. Pokoknya kita sebagai masyarakat Indonesia, yang Indonesia itu bisa dikenal sangat berpotensi sekali. Kita harus siap untuk selamat. Dari saya Naufal, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.